Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya pribadi dan nanti guru-guru KWU pun akan menjelaskan materi tentang wirausaha budidaya ikan hias. Gimana kabar kalian semuanya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya sehat, dipanjangkan umurnya dan dihindarkan dari penyakit yang hari ini sedang tenar di dunia, yaitu virus corona. Ya. Dan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang di semester kedua hari ini, yaitu tentang budidaya ikan hias, ya, di mana pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bagaimana pengertian tentang budidaya ikan hias, terus bagaimana peluangnya, terus bagaimana mengembangkan diri kita menjadi wirausaha yang punya sifat mandiri, cerdas dan memiliki skillnya, gitu ya. Bahkan nanti kita akan menghitung bagaimana cara penghitungan globalnya, mulai dari pemilihan ikannya, mulai dari pembibitannya sampai pemasarannya. Ya. Silakan kalian lihat dan saksikan video ini bagaimana materinya. Ya, dalam perencanaan wirausaha budidayaan pembenihan ikan hias, salah satunya adalah kita harus tahu untuk menjadi wirausaha penting bagi diri kita memiliki ide atau peluang usaha. Selain memiliki ide dan peluang usaha, ikan juga itu adalah konsumsi kita yang paling banyak. Budidaya ikan hias dapat dikembangkan melihat potensi yang besar. Bahkan budidaya ikan hias merupakan ide usaha yang menarik pada saat ini. Kenapa? Karena ikan hias itu bukan hanya sekedar hiasan atau pajangan di rumah saja, melainkan itu bisa menjadi peluang usaha kita yang besar. Bahkan memiliki bisnis yang besar. Nah, bagaimana kita mengetahui atau bisa mengetahui ciri-ciri ikan hias atau membudidayakan hias dan pemasaran secara ikannya? Salah satunya kita harus memiliki peluang usaha bisnis. Nah, peluang usaha bisnis ikan hias dapat dijadikan usaha sampingan. Apapun akan berjalan lebih mudah bila kita memiliki ketertarikan yang tinggi pada usaha yang kita lakukan. Jadi ketika kita mau berwirausaha, artinya kita harus memiliki tertarik terhadap peluang usaha itu. Karena ketika kita sudah tertarik dengan peluang usaha itu, lambat laun kita akan mengetahui mulai dari pemilihannya sampai pemasaran. Setelah ide dan peluang usaha, yang terpenting yaitu adalah dalam budidaya pembenihan ikan hias, sumber dayanya. Sumber daya yang dibutuhkan itu ada 6M. 6M itu adalah yang pertama man, money, material dan lain-lain. Ya. Yang pertama adalah man. Man itu adalah manusia itu mempunyai peranan yang penting dalam berwirausaha. Sumber daya manusia dalam usaha budidayaan penting karena manusia berperan penting dalam perencanaan, pemeliharaan, panen, kegiatan pasca panen. Jadi manusia ini memiliki peranan yang pentingnya luar biasa, ya. Kenapa? Karena dalam diri manusia itu punya perencanaan bagaimana berwirausaha budidaya ikannya. Terus manusia juga memilih ikannya itu seperti apa. Terus cara manennya kapan, berapa kali dalam 1 tahun pemanenannya gitu. Bahkan sampai pasca panen dan penjualannya itu. Jadi manusia itu memiliki peranan yang luar biasa pentingnya. Yang kedua adalah money. Dalam
kegiatan budidaya ikan hias, uang digunakan untuk membeli bahan-bahan, ya, mulai dari peralatannya, gaji para pegawainya, bahkan biaya-biaya yang lainnya seperti makanan ikannya gitu, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah material yang digunakan dalam kegiatan budidaya, meliputi peralatan bahan untuk budidaya ikan seperti kolam alami, kolam buatan, maupun yang sekarang itu dari terpal sekalipun dia bisa kita buat. Terus pakan ikan, wadah, plastik, bahkan kegiatan pengiriman. Dan yang berikutnya adalah administrasi pemasaran. Administrasi merupakan proses pencatatan dan pengarsipan semua dokumen dalam pelaksanaan budidaya ikan hias. Pelaksanaan budidaya ikan hias perlu dilakukan administrasi agar tidak terjadi kesalahan dan mengantisipasi adanya kerugian. Selain administrasi, diperlukan juga langkah-langkah pemasaran. Pemasaran diperlukan untuk mengenalkan kepada konsumen sehingga konsumen akan tertarik terhadap apa yang kita budidayakan ya. Terus yang berikutnya adalah komponen perencanaan usaha dan langkah penyusunan perencanaan usaha. Komponennya adalah, pertama kita harus tahu komponennya adalah nama perusahaan, 2 lokasi, ketiga komoditi yang akan diusahakan, keempat adalah konsumen yang dituju, dan yang terakhir adalah pasar yang akan kita masuki. Pertama adalah nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikirkan dengan baik-baik. Kenapa seperti itu? Karena nama perusahaan itu akan diingat ketika kita berwirausaha. Yang berikutnya adalah lokasi. Nah, lokasi adalah yang paling terpenting tuh. Strategis atau tidak strategis kah? Yang ketiga, komoditi yang akan diusahakan. Dan yang keempat, konsumen yang dituju. Nah, konsumennya tuh ketika kita pembelian ikan hias itu siapa aja. Yang terakhir adalah pasar yang akan dimasuki. Sebuah perusahaan akan memasuki pasar, akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar, penantang pasar, atau pengikut pasar. Oke, tahapan berikutnya akan dijelaskan oleh Mr. Khalid. Baik, tahapan berikutnya yaitu tahapan dan langkah menyusun dan dalam perencanaan. Adapun tahapan langkah penyusunan dalam perencanaan usaha budidaya ikan hias meliputi sebagai berikut. 1. Pemilihan lokasi penjualan. Ya, jadi perencanaan penentuan tempat atau lokasi penjualan ikan hias harus memperhatikan aspek tempat yang strategis dan mudah ditemukan oleh konsumen. Selain itu, perlu melakukan analisa apakah dekat dengan sumber air atau tidak. Mengingat ikan hias dalam pemeliharaannya memerlukan pergantian air yang konsisten. Oke, yang kedua, target promosi. Target promosi merupakan suatu hal penting dalam melakukan usaha ikan hias. Hal ini karena apabila salah memilih target pemasaran, kita akan kesulitan untuk memasarkannya. Berikutnya, peralatan. Peralatan yaitu perencanaan peralatan yang akan digunakan dalam usaha harus memperhatikan kebutuhan akan pemeliharaan ikan dan tentunya yang menarik konsumen. Contohnya seperti akuarium yang unik sehingga dapat menarik konsumen, aksesoris, pompa, filter, dan sebagainya. Berikutnya, jenis ikan hias. Dalam menentukan jenis ikan hias, aspek yang perlu Anda perhatikan yaitu harganya dapat dijangkau oleh konsumen, tidak mudah sakit, pemeliharaannya mudah, dan sebagainya. Ada berbagai macam jenis ikan hias yang biasanya banyak dijual, diantaranya sebagai berikut. 1. Cupang. Ikan cupang adalah ikan hias air tawar khas wilayah Asia Tenggara. Ikan cupang termasuk ikan bandel dan tahan banting. Cupang memang agak bandel, dia tidak butuh juga gelembung udara, dia cukup ditaruh di bekas gelas aqua juga bisa gitu ya. Memang agak bandel. Yang kedua, arwana. Ikan arwana merupakan jenis ikan hias air tawar yang asli berasal dari perairan Indonesia. Ikan arwana mudah dipelihara dan pembesarannya juga cepat. Yang sudah terkenal dari Kalimantan, dan ada 2 jenis kan, ada golden sama silver. Berikutnya, koi. Koi merupakan jenis ikan hias air tawar dan banyak diminati oleh para penyuka ikan hias. Kelebihan ikan koi yaitu ikan koi dapat disilangkan. Ikan koi ini memang ikan yang unik juga, dari bentuknya juga bagus,
ada bermacam-macam seperti batik ya. Dan ikan koi ini juga cukup lumayan harganya. Bahkan kalau kebetulan dapat ikan koi yang motifnya bagus, motif kulitnya bagus, itu bisa sampai puluhan juta, bahkan sampai ada yang ratusan juta ya. Ikan koi ini memang banyak juga diminati oleh kalangan menengah ke atas. Kemudian yang selanjutnya ikan mas koki. Ikan mas koki merupakan jenis ikan mas yang dikembangkan di Jepang. Mas koki merupakan salah satu ikan hias populer dan banyak penggemarnya. Kelebihannya adalah strainnya tidak mirip dengan lainnya. Benih mas koki memiliki nilai jual yang relatif tinggi. Demikian uraian saya mengenai tahapan atau langkah-langkah penyusunan dalam perencanaan. Mengenai sistem produksi pembenihan ikan hias akan dilanjutkan oleh Bapak Mail. Ya, saya akan menjelaskan tentang sistem produksi pembenihan ikan hias. Sistem produksinya yang pertama adalah menyiapkan kolam. Dalam budidaya ikan cupang diperlukan beberapa jenis kolam. Satu adalah kolam pematangan, dua kolam pemijahan, yang ketiga adalah kolam pembesaran. Jadi dari tiga kolam-kolam ini itu dipisahkan, mulai dari kolam pematangan dari ikan cupangnya sampai ke kolam pembesaran atau pemeliharaan. Yang berikutnya adalah pembibitan. Dalam membuat usaha pembenihan ikan cupang diperlukan beberapa tahapan supaya hasil pembenihannya dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Apa saja tahapannya dalam pembenihan ikan cupang? Yang pertama adalah tempat pemijahan, yang kedua adalah memiliki induk, yang ketiga adalah pemijahannya, yang keempat adalah pendederaan, gitu ya. Yang kedua adalah memilih induk. Bagaimana cara memilih ciri-ciri induk jantan dengan induk betina? Kalau induk betina, ciri-cirinya adalah induk betina perutnya sedikit membengkak. Nah, berikutnya induk betina memiliki dubur besar dan bulat. Nah, itu memilih induk betina. Nah, kalau induk jantan, ikan jantan memiliki bintik hitam pada punggungnya yang lebih banyak daripada ikan betina. Berikutnya adalah induk jantan memiliki bentuk dubur oval dan kecil. Nah, sistem produksi pembenihan ikan hias setelah pembibitan adalah pemeliharaan. Nah, dalam pemeliharaan itu penting bagi kita bagaimana cara pemberian pakannya, terus bagaimana cara perawatan akuariumnya ketika ikan cupangnya itu kita rawat di dalam akuarium. Yang keempat adalah pemeliharaan kesehatan, sama seperti manusia ya, ikan pun kita pelihara kesehatannya. Dan yang kelima adalah pemanenan, dan yang terakhir dalam sistem produksinya adalah pengemasan. Ada dua sistem pengemasan yang biasa dilakukan untuk transportasi ikan hias, yaitu yang pertama adalah pengemasan ikan dengan sistem terbuka, yang kedua adalah pengemasan ikan dengan sistem tertutup. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap materi hari ini. Saya tadi sudah menyampaikan materinya, Mr. Khalid pun sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kalian paham semuanya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti, dan mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari virus corona. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.